Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat teman-teman semua ya. Saat ini saya lagi ngevlog ya, belajar ngevlog, dimana saya berada di Angsana Ihuru ya. Ini di tempat kerja saya ya. Ini suasananya seperti ini karena posisi sekarang ini sudah 2 bulan itu kita tutup kerja ya, alias tidak ada tamu ya, musim COVID-19 ini, jadi semua diberhentikan dulu untuk sementara ya. Kita lihat, oh banyak yang rusak-rusak ya, soalnya kan ombak. Nah, saya berada di sini di Angsana Resort Spa Ihuru ya. Di sini Bapak dan Ibu, luar biasa bagusnya. Nah, ini ombaknya ya, seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, tapi sebenarnya ojo diguyu rek, aku gak iso ngevlog dengan apa yang bagus ya, karena saya pun tidak punya alat-alat ya untuk membuat video yang bagus, untuk membuat ini dengan HP saya. Jadi ini bukan alasan bahwa saya harus berhenti untuk men-sharingkan ya, untuk berbagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu ya, di mana-mana itu kita mendengar yang namanya berita ya, berita corona. Oh, alhamdulillah ya, lihatin. Nah, ini baby shark-nya, baby shark. Oh, baby shark. Luar biasa sekali ya, tuh baby shark. Wow ya, di sini memang luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Karang-karangnya juga bagus ya, makanya banyak tujuan para turis itu datang ke sini untuk berlibur ya. Mereka bisa sampai seminggu, bisa sampai ini banyak Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang di tengah situ banyak sekali juga ini ikan-ikannya ya. Nah, ini bagus kan, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak dan Ibu, ada beberapa bulan ini sebelum corona itu saya tertarik dengan sebuah usaha. Usaha ini dimana kita bisa jalankan di saat seperti ini ya. Ya, saya baru sadar ternyata, oh iya ya, apa yang dikatakan oleh buku tersebut. Nah, buku itu namanya buku The Cash Flow Quadrant. Buku The Cash Flow Quadrant ini ya, nah saya lagi baca ya di sini. Ini karangan Robert Kiyosaki. Karangan Robert Kiyosaki. Beliau ini gurunya orang-orang kaya di Amerika sana ya. Mohon maaf. Nah, di sini. Nah, di dalam buku tersebut ya, saya baca ya, ini tentukan posisi Anda. Sukses ya sukses adalah keputusan. Jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin hidup sukses ya, memperoleh kebebasan finansial, kebebasan waktu ya, maka Anda harus memulai dengan menentukan posisi Anda berada. Iya ya. Tentukan posisi Anda. Cek. Tak posisine piye sing enak. Ya, iki. Tentukan posisi Anda. Sukses adalah keputusan. Betul. Ya, sukses itu keputusan. Jika Anda ingin hidup sukses, yo pengen, KPKP yo pengen rek, memperoleh kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan kesehatan, insya Allah kabeh sak donya iki yo pengen kabeh. Nah, maka Anda harus memulai dengan menentukan di sisi mana Anda berada. Oh, kabeh yo sudah menentukan. Wah, ini kan sebuah pilihan ya. Hidup ini kan sebuah pilihan.
Nah, Robert Kiyosaki ini membagi manusia menjadi dua bagian utama ya untuk mendapatkan penghasilan. Pertama, mereka berada di posisi kanan, posisi kuadran kiri. Kuadran kiri. Nah, kuadran ini kuadran kanan ya. Tak zoom. Nah, ini kuadran kiri. Kelompok ini harus bekerja untuk menghasilkan uang, active income, ya betul, kayak awak dewe sebagai yaitu bekerja untuk orang lain. Bukti ini saya dewe yaitu pekerja ya, pekerja swasta meskipun. Kemudian buruh, pegawai ya. Kemudian kuadran kiri ini adalah Anda bekerja untuk uang. Tanpa bekerja Anda tidak dapat menghasilkan penghasilan. Oh, masya Allah, sak terus ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kuadran kiri tadi. Kelompok ini harus bekerja untuk menghasilkan uang, yaitu passive income. Nah, kuadran ini diwakili oleh pekerja ya, small business. Kemudian itu pengusaha kecil atau profesional self employed ya. Ini bekerja di sini. Terus mereka yang berada di kuadran kiri ini ketika mapan ya, ketika mapan bisa saja mendapatkan kebebasan finansial, tetapi tidak bisa mendapatkan kebebasan waktu. Ya betul sih, Rek. Awak dewe ya kerja nang luar negeri iki ya entuk duit akeh, ya toh. Tapi ya gak entuk kebebasan waktu. Atene mulai kadang-kadang ya gak iso. Atene ono apa dulur nikahan ya gak iso nekani. Kenapa? Ora iso bebas. Ora iso bebas. Bebas apa? Bebas atene cuti kudu takon sik bose piye ya toh. Takon koncone atene mulai apa ora, ono penggantine ora ya. Karena mereka ini tidak punya waktu banyak, ya betul, untuk dan menikmati ataupun untuk menikmati jerih payahnya. Ya, memang saya akui istri saya hampir 12 tahun itu kerja di luar negeri, ya toh. Tapi tidak bisa menikmati jerih payahnya, betul, ya. Anaknya sampai gede loh, ya, gak pernah ditunggui, anaknya ditinggal terus ya. Pondok no kono dititip nih kono ya pokoknya ngono terus sampai gede-gede. Akhirnya dia apa memperlakukan anaknya ini itu kayak anak bayi. Jadi kadang-kadang ya karena saking ini ya jenenge ibu ke anak itu kan saking sayangnya ya, dan sayang itu kan seharusnya kan diukur ya bagaimana si anak ini ya sudah gede apa belum. Nah, karena terbiasa Bapak dan Ibu di luar, jadi ya kekok gitu loh Bapak Ibu. Nah, ikilah memang betul jarine Robert Kiyosaki ini kuadran kiri ya. Kemudian kuadran kiri yaitu juga itu tadi employee, yaitu pegawai, orang bekerja untuk orang lain, pegawai ya, bekerja buruh itu termasuk kuadran kiri. Kemudian self employed itu bekerja untuk dirinya sendiri ya, konsultan, dokter, artis ya toh. Atau orang yang punya small business ini maksudnya pemilik restoran, toko sebenarnya. Nah, itu kan tanpa kehadiran dia, tanpa kehadiran pemilik toko itu kan belum bisa berjalan karena belum ada sistemnya. Beda ya dengan warung karo apa sing biasane yang sing waralaba. Wow, apik tenan iki. Iki lho. Oh. Nah, iki lho Bapak dan Ibu. Untungnya saya posisi ya libur, jadi ini werosak. Ning gak werosak ya ora ndek waktu ya. Kapan atene kene? Atene gelok sak.
wong kerja. Dan itu pun ora entuk ya, karyawan itu ora entuk metu-metu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya. Yang kedua ya, kita lanjut lagi ke the cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah berbeda dengan kuadran ini berada di kuadran kanan ya. Kelompok ini tanpa bekerja bisa mendapatkan penghasilan pasif income ya. Ketika mapan mereka mendapatkan kebebasan ya, mendapatkan kebebasan waktu finansial dan kebebasan untuk memilih bagaimana mengisi waktu atau bagaimana menggunakan waktu mereka. Maksudnya piye rek? Maksudnya ngene, sik. Kuadran kanan. Ya, kuadran kanan. Saya ulangi kembali. Yaitu mereka berada di kuadran kanan ini, kelompok ini tanpa bekerja bisa mendapatkan penghasilan income. Ya, ketika mapan mereka mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan untuk memilih mengisi bagaimana ya, mengisi waktu dan bagaimana menggunakan uang mereka. Nah, di sini kuadran kanan. Kuadran kanan iki uang bekerja untuk Anda, tanpa bekerja Anda mendapatkan penghasilan. Business owner ya, memiliki bisnis dengan sistem korporasi, konglomerasi, franchise, personal franchise ya. Oke, business owner. Business owner. Oh ya betul, ngene loh maksudnya. Business owner di kuadran B iki ya, kita itu bisa mendapatkan kebebasan finansial, kebebasan waktu, kebebasan berpikir, kebebasan untuk ya menggunakan waktu maksudnya uang kita ya, waktu dan uang kita itu bisa kita gunakan kapan saja. Nah, ini dimiliki oleh korporasi, corporate itu ini loh, corporate itu bisa kayak nang kene yes kayak hotel iki lah ngono. Gawe perusahaan besar ngerekrut wong-wong ya toh, kemudian dipekerjakan dan diajari sistemnya di dalamnya. Diajarin sistem, setiap bulan itu ada training untuk mendidik karyawan-karyawannya. Nah, ini adalah corporate ya. Kalau di sini itu di Angsana, di Bayandri, kemudian di Baros ya, Baros Hotel, kemudian juga kalau di bidang misalnya di bidang bank ya, bank BCA, bank BRI ya, bank wah banyak akeh nang kene iki kaya iki apa jenenge Maldives Bank, BOC ya, sing bank-bank gede-gede iku. Nah, itu adalah korporasi, konglomerat ya. Kemudian franchise iki waralaba. Waralaba iku awak dhewe tuku lisensi ya. Kemudian diajari bagaimana menjalankan bisnisnya, iku waralaba. Terus engko entuk bagi hasil, terus bayari piro ngono. Ya, iku franchise. Kemudian itulah personal franchise. Personal franchise itu ya mirip seperti waralaba, tapi diajari bener ya. Cek ya rek ya. Wah apik tenan nek. Sik. Sambil ngobrol ya, sambil kene ngulas sing bermanfaat ya. Oh apik tenan ya Allah, astagfirullahaladzim. Loh, ana loro. Dhek berbulan madu. Oh apik tenan. Dina iki minggu rondok mendung. Nah, balik meneh rek nang kene. The cash flow kuadran iki, kuadran kanan ya. Kuadran kanan iki yaitu personal franchise. Personal franchise iku yaitu persis sepurane iki ana kabel cek durung profesional. Meneh ning duwe duit kene ning suasana gak lockdown tuku kamera sing apik. Nah, tapi aku tene mulai dioleh nih. Soalnya hotelnya tutup, jadi nih yo kene. Nah,
Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ojo diguyu ya rek ya. Aku iki lagi belajar. Ya sebenarnya bukan mengajari, bukan. Cuma kami ingin bersharing bersama-sama. Ya sebenarnya jenenge aku kok nemu buku iki dimehi koncoku. Lah buku iki kok apik ngono lho. Wah, apik tenan rek. Nah, iki lho. Kapan yang duwe kebebasan waktu terus iso menikmati hidup ya toh, iso jalan-jalan seperti ini. Nah, awak dhewe nang kene kan yo gara-gara kerja nang kene perusahaan gede, jadine yo iso menikmati ngene. Yo jenenge jarene wong kan bekerja dan jalan-jalan ya. Ya iki. Nah, kuatene gilek perusahaan sing bener-bener tanpa kena ini rek, kena imbas krisis kayak seperti sekarang ini. Saya pengen cari pekerjaan ya, pengen cari ini ya, akhirnya ya saya ketemu dari beberapa bulan yang lalu. Saya itu ketemu dengan ini perusahaan ini. Nah, nanti suatu kapan tak ulas ya rek ya masalah iki. Nah, iki saiki aku tak belajar sih. Tapi sebelumnya aku bukan istilahnya berniat untuk menggurui, bukan, tapi kami hanya ingin sharing ya, ingin berbagi. Tapi nih sampean lebih jelas nih ono nang video-video nang YouTube itu menjelaskan lebih detail masalah the cash flow quadrant ini. The cash flow quadrant iki wakeh, guru-gurune wakeh. Api ono sing cocok, ono sing gak cocok ya toh. Tapi menurut awak dhewe yo apa sih salahe gitu loh. Apa salahe diterima? Sebenarnya Robert Kiyosaki iki memberikan aba-aba ngono lho rek. Aba-aba. Ora terus iki memutuskan iki elek, misalnya nang employee iku elek, nang pekerja iku elek, kemudian jadi self employed atau jadi terapis ya toh, jadi dokter iku elek. Ora, maksudnya iki ku Robert Kiyosaki iki dalam bukune iki jelasne ngono lho. Iki kan ono kuadran-kuadran, membagi 4 kuadran iki agar awak dhewe iki ngerti posisi awak dhewe iki di mana ngono lho. Tapi gak usah awak dhewe ngelek-ngelek nih ngono. Loh, saya itu sudah juga berada di employee pernah ya toh, sampai berapa hampir lebih dari ini 17 tahun ya aku jadi employee ya toh. Berawal dari Bali ya toh, Bali sampai 10 tahun itu jadi employee, pekerja ya. Wah, kapan-kapan tak sharing rek masalah iki ya, masalah iki. Tapi untuk saat iki aku gak sejauh iku ngono lho. Kok perjalanan awak dhewe teko Bali kok iso sampai kesasar teko Maldives ngene lho. Nah, di titik 0 sekarang ya saya gak bekerja. Iku saya mulai berpikir, oh iya ya, ternyata apa sih yang dikatakan si Robert Kiyosaki ku benar ngono lho. Benar piye iku? Ya iku mau ya. Awak dhewe ya gak duwe waktu. Awak dhewe ya dengan kendala kendala usia ya. Usiaku sekitar sudah 40, di atas 40. Nah, di atas 40 belum juga sukses ya toh. Ya itu karena apa? Ya saya sadari juga gitu loh. Mungkin saya berada di kuadran salah ngono loh. Kuadran sebenarnya bukannya salah ya, sepurone ya. Bukannya salah, cuma kurang tepat ngono loh. Ya. Nah, saya berada di employee ini hampir 17 tahun. Ya 95 aku kerja, tapi SMP loh rek, wis kerja aku. Kok SMP. MI wis kapan-kapan lah tak ceritani ya kehidupanku iku piye ya, melu ibuku alon terus dodolan es keliling tong ting kentong ya sore-sore ya, sampai akhirnya aku iso nang luar negeri ini piye rek ngono. Iku kok tak ceritani ya sekarang kapan-kapan ae ya, tapi untuk saat ini aku tak belajar sih masalah iki. Nah, di kuadran kiri ini yaitu kita bekerja untuk kita istilahnya gini loh. Kuadran kiri iki kita bekerja ya, kita barterkan waktu kita,
kita tukarkan pikiran kita tukarkan, yes, pokoknya kita serah bongkoan lah ya. Untuk mendapat keserah bongkoan dalam artian yo kita bekerja, kita barterkan waktu kita barterkan pikiran kita barterkan ini apa namanya, ya wis, segala sesuatunya untuk mendapatkan sebuah penghasilan uang. Nah dari uang itu kita bisa mewujudkan rencana masa depan kita. Tapi awak dewe kadang tidak sadar ya. Sadarnya piye? Ya dengan adanya kesehatan ya, masalah kesehatan, masalah umur usia ya, masalah atau kita seger bugar tapi kan kesehatan bukan dari diri kita sendiri kan ya, kesehatan juga kesehatan perusahaannya bagaimana. Nah koyo saat ini kan awak dewe seger bugar tapi awak dewe pengen kerja tapi ya dengan kesehatan perusahaan kita dirumahkan ya toh, kayak seperti awak dewe kan gak kerja niki ya ngono terus piye ya wis akhirnya ya iku rek. Nah balik meneh mendung rek ki apene udan nih. Nah itu mau adalah bekerja di kuadran kiri ya, kuadran I. Ya saya juga pernah mengalami ya, saya pernah bekerja di sini itu sebagai tukang pelitur ya toh, di Paciran sana, Paciran Lamongan. Ya nang kono teko Alia ya, Alia sampai lulus kemudian aku nang kono belajar nang Pare ya, belajar bahasa Inggris sampai saiki ya wis ngene iki medhok ya gak iso apa-apa. Tapi ya sebenarnya segala sesuatu itu kita harus butuh keberanian ya, keberanian. Nah kemudian saya lanjut, kemudian saya merantau ya. Setelah itu saya merantau ke Bali jadi ya tukang ya, cabut rumput ya di Bedugul sana karena saya nggak punya keahlian apa-apa waktu itu. Dan kemudian bahasa Inggris pun juga bahasa Inggris yang cuma kita berbekal dari ini kan cuma 16 tensis ya. 16 tensis itu pun aku ya gak lulus rek. Waktu nang Pare iku gak lulus itu dalam artian ngene. Aku pengen nyelesekno ya nang BSc itu kan programnya 6 bulan ya. Tapi nang kono iku ternyata gini. Ternyata 3 wulan tok. Ya kerja saulan melitur wis mempeng ya. Waktu itu entuk piro ya 300.000 gak salah. Nah 300.000 rek tak gawe hidup nang Pare ya, belajar ya tuku buku ya bayar kos sih lho 12.000 30.000 saulan nang Pare dikek zaman biyen lho ya, zaman biyen iku nang kono entuke cuma telung ulan tok. Terus 3 wulan balik meneh gak lulus dadine. Ya, BTC ya kemudian basic T itu apa ya? Pokoknya kalau gak salah sampai BTC ngono lho, ya. Iku ono programe iku program 6 bulan. Cuma kan 3 bulan iki basic ya. Di ajari 16 tensis iku diwolak-walik ya, sungsang ya. Do you speak English? Nah, iku sing paling iso paling apal iku neng Pare iku dikek do you speak English? Ya, iku tok. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, oh apik rek. Oh iya toh. Sake muncul meneh. Oh tambah meneh, Masya Allah. Lho iki lho. Masya Allah. Lho tenan. Piro iku 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Ora padange donya. Nah, setelah itu aku memutuskan merantau. Nah, merantau, yes, kapan-kapan rek tak ceritani. Piye ya ceritane aku nang kesasar nang Bali barang nunggu ya. Ya wis gak apa-apa. Ya, tapi saat iki sik ayo belajar bareng ya. Tapi sepurone ya aku gak ngajari ya. Iki cuma aku pengen ya sharing iki bener gak buku iki tak
tak gotak gatokno dengan hidupku iki selama 40 tahun iki yo bener apa ora ngono lho. Nah, self employ ya betul ya, betul self employ ya. Jadi kuadran kiri ini memang pernah saya alami semua saya alami. Jadi makanya ya ono sing ngelek-ngelekno, ojo dadi employee, ojo dadi self employed, ojo dadi kene ya. Saiki nang investor ae utawa nang business owner, ojo ngono. Awak dhewe lho ya. Saya itu pernah mengalami ini semua ya saat ini. Nah, aku tak ceritani rek dulu ya sebelum hujan iki saya tak sharing. Kemudian self employed ya. Self employed iki bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, aku winane selama 10 tahun ya toh, 10 tahun itu bekerja di Bali Bird Park. Bali Bird Park ini gonta-ganti manajemen. Ya, pertama ya toh bos iki di kene rek ditipu karo wong liya. Jadi tukar guling ngono terus akhirnya asetnya iku ilang. Ono sing meneh berawal dari seorang finance yang berawal dia itu dapat kebagian saham Bapak dan Ibu, sampai kebagian saham loh 1%. 1% akhirnya menguasai. Lah iku lho gak ngerti ya ceritane. Wis pokoknya ceritane iku seweru dek sing waktu aku nang Bali iku. Jadi gonta-ganti ku 3 sampai waktu ono bom Bali barang iku. Awak dhewe dirumahkan, gak entuk kerja rek. Nah, saat iki yo padha ngono lho. Saiki iki ya musim corona ini aku awak dhewe yo gak kerja. Nah, itu pernah mengalami seperti itu. Selama 10 tahun aku bekerja nang Bali Bird Park. Iku gonta-ganti profesi. Pertama iku sebagai penjaga toko ya toh, souvenir nuku, dodolan nuku. Kemudian jadi penerima tamu ya toh, waktu zaman-zaman flu burung dikit yang nyemproti tamu terus nerima tamu nang ngarep, welcome to Bali Bird Park dan lain sebagainya. Terus kita kasih sambutan lah ya. Kemudian akhirnya berubah menjadi sales marketing ya, keliling Bali rek iki nyebar brosur ya, ngontrol brosur, terus bikin kontrak ya toh, bikin kontrak ya itu dengan siapa yang mau bekerja sama dengan Bali Bird Park ya, dengan komisi seperti ini ya, kita ini tugasnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu kono arek India nyapu nih ngono ya, gak pakai kerik. Nah, setelah itu ya saya itu juga kena musibahnya gimana? Waktu itu saya punya anak satu, istri saya pamitan untuk ke luar negeri ya, saya pamiti karena niatnya baik ya, untuk mengubah hidup ya toh. Kemudian anak saya titipkan ke mertua dan saya bekerja di Bali. Nah, di saat inilah saya dapat musibah, saya berkenalan ya toh, saya kenalan dengan seorang kontraktor, dan kontraktor iku ya wis apik. Kadang-kadang aku ya turu nang omahe, kadang-kadang aku turu nang ya toh, kadang ya ning gak misane ngene ya sering mampir nang kene. Nah, tapi nang kono rek, nang iki nang iku digunakan kesempatannya piye? Saat iku kan awak dhewe di saat jadi karyawan ya, aku dhewe iku ndikik dodolan Fuji ya, kecil-kecilan ngono ku lho, usaha kecil-kecilan. Jadi ya betul apa yang dikatakan Robert Kiyosaki, sing self employed, small business iki ya pernah. Jadi iku bisa dikategorikan ke sana ya, employ ya. Jadi saya jadi kuadran kiri iki ya toh. Yang pertama adalah employee, karyawan, kemudian self employed, bekerja untuk dirinya sendiri ya, kuadran
pokoknya di kuadran kini ini bisa sama-sama dalam sehari itu kita bisa maksudnya bisa kita lakukan. Ya misalnya kita pagi karyawan ya toh. Terus pulangkan jam 5 sore ya toh. Jam 5 sore kita bisa menjadi self employed ya toh, membuka atau memilih restoran, memilih toko ya toh. Nah, ini saya bercerita pada diri saya sendiri ya. Jadi aku gak ngelek-ngelek no iki karyawan elek, iki karyawan gak. Tapi semua keputusan iku ono ibaratnya ono iki lah resikone lah ngono. Nah, aku cerita meneh masalah sing tadi itu yang sudah 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya. Saya totalnya itu 10 tahun 11 bulan. Iku nang Bali, ya toh, kerja nang Bali. Nah, iku aku ketemu seorang kontraktor, dan kontraktor ini dari Jember, namanya kalau nggak salah si Yoyo Wijayanto apa sapa iku ya. Wis lali aku. Iku jaluk tulung utang duit ya toh nang koncoku nang rentenir Bali ya toh. Nah, aku waktu itu ya juga sering menggunakan uang seperti itu, yaitu tapi saya ijab kabule beda rek. Ya awak dhewe teko pesantren rek. Dadi nang ngene. Memang dia nganakno duit 5% ya toh, 5%. Tapi aku gak ngene. Aku sileno duit ya toh. Aku sileno duit. Engko ning aku entuk iki tak bageni ya, tak bagi hasil ya toh. Tak bagini hasil sakmene ya. Aku gak mau rek aku ning pok anaki ya. Tapi aku ning bagi hasil engko tak mei sakmene iki ya. Ya langsung tak sebutno ya. Misalnya aku nyilih 1 juta ya, engko awakmu tak mei ya sekitar 50 lah ngono. Wong abadine ya lumayan ning dodolan Kodak Fuji iki. Zaman dikik kan, durung zaman digital. Jadi aku kadang-kadang ya tak ecer nang bis-bis ngono, bis-bis pariwisata. Ya arek-arek sekolahan kan ana ya teko Jogja teko kene, kadang ana. Kadang ya wis tak tawarno nang kene, tapi sebulan nunggu sebulan ngono baru dibayar. Nah, balik nang kono meneh si Yoyo iku mau nyilih duit ya toh tanpa jaminan. Cuma aku waktu itu ya jenenge koncoan, Mas tulung Mas golekno duit. Ya tak golekne. Tapi ya awakmu ya kudu kene ya, kudu tanggung jawab ya ngono. Iya, jenenge wong Bapak dan Ibu ya. Kita nggak tahu isi hatinya bagaimana ya. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Ya sering nyilih duit ya BG ya, bayar iku ya pakai BG, pakai cek ya gak masalah lah ngono loh. Tapi tanpa saya menaruh curiga sedikit apapun ya. Tapi akhir cerita, Masya Allah, ya bener ya sak ya. Oh iya, jarine sak nang kene. Nah, iki loh. Nah, nang kono iku aku ketipu rek. Di saat detik-detik kebrangkrutan, aku ya turun nang kono, maleme ya turun nang kono. Jadi ini dia nyilih duit nang koncoku ya tanpa, karena saking seringnya kan dengan apa jaminan saya, dan tidak ada jaminan seseser pun kepada teman saya itu. Akhirnya si Yoyo ini kabur Bapak dan Ibu ya. Waktu itu piro 20 juta apa piro ngono lho, gak ngerti ya, wis lali aku ya. Tapi ya wis alhamdulillah ya, di saat terpuruknya itu saya alhamdulillah saya berulang-ulang kali ya, saya wis diganti Gusti Allah nang Maldives iki, diparingi kerja, iso kerja nang Maldives iki ya. Akhirnya aku iso tuku apa-apa. Nah ngono rek ya, akhirnya dhek mlayu wis tak akhirnya ya piye ya, kebobohan duit ya, kebobohan duit. Akhirnya aku resign teko Bali Bedpak iku. Jadi waktu itu aku dari marketing ditarik menjadi iki apa bird trainer. Bird trainer iku iki lho pawang burung ngono lho. Ah ngono ana show kan nang kono, ana show terus awak dhewe dipekerjakan seperti itu. Nah, tapi apa meneh ya, awak dhewe juga wis nurut ae lah wong jenenge apa karyawan ya. Lah iku Bapak dan Ibu. Nah nang kono iku
Nang kono iku aku harus resign untuk membayar si utang-utang itu ya. Kemudian aku berpikir gini, nek gak tak jiko resign rek, aku kebobohan seperti ini, kebeban ngono lho. Akhirnya tak jiko resignku ya untuk jam sostek untuk apa wis tak ngene, akhirnya tak bayarno si koncoku iku mau ya. Tak bayarno koncoku. Ya gara-gara ketempuan awak dhewe ngutangi ngutang ibaratnya bantu ngono lho, bantu orang ngutang, aku ora gak ngutang. Cuma koncoku sing ngutang Melayu ngono lho, Melayu nang Jember bo nang ndi. Tapi asline wong Jember, tahu tak parani ketemu bapak ibuke iki. Bapak ibuke ya ngerti ngono lho, ngerti. Iya sempurane Mas ngono. Iki yo iki nyilih duit tapi yo Melayu, tapi aku gak perlu saiki. Wis dikejar-kejar bapak dan ibu. Kenapa? Karena perusahaannya dia itu kan perusahaan kecil ya toh, perusahaan kecil, dia itu main wedoan, ngono lho. Nah, main wedoan akhirnya yo ke keluargana apa sih jenenge? Oling kan, ngono lho. Oling perusahaannya. Wong perusahaan wong belum 1 tahun, seharusnya kan berapa? 5 tahun ya. Ono buku yang menjelaskan bahwa Anda tidak bisa menggunakan uang perusahaan itu selama tahun pertama, tahun kedua ya, itu kan masih juga pinjaman. Nah betul Bapak dan Ibu. Akhirnya uling dia lari, ngono lho Bapak dan Ibu. Lari ya termasuk aku kebobohan iku untuk bayar iku. Nah, iku akhirnya aku wis dadi bambung ya, wis gak kerja, wis akhirnya cek duwe sepeda stok Shogun. Ya, sepeda Shogun iki akhirnya aku dikandani koncoku. Awakmu iki ae lho, apa jenenge dadi tukang pijet. Tukang pijet iku enake piye? 1 jam awakmu entuk 50.000. Akhirnya ya aku tertarik Bapak dan Ibu ya. Ya, pertama aku digojokli ya isine dilokne ya, masalah dilokne misalnya dilokne di apa ngono, kanca-kancaku ya ngomong ngene jarene. Malpraktek ya. Kan zaman-zaman biyen kan ono malpraktek gitu ya. Ya nang kono aku Bapak dan Ibu wis digojloki seperti itu. Wis aku menengahi gak apa-apa, yang penting aku gak nyuri, yang penting aku wis terbebas dari nama jeleknya yang saya selama hidup di Bali 10 tahun ya, 10 tahun iku ora elek Bapak dan Ibu. Dalam artian aku ninggalne Bali iku ya orang nggawa isanya keelekan. Akhirnya ya wis iku Bapak dan Ibu, berbekal itu saya yakin saya akan ya mulai pekerjaan baru yaitu bekerja untuk diri sendiri ya. Betul Bapak dan Ibu ya. Ya, balik ke buku iki meneh ya, memang betul ya. Iki mau karyawan ya toh, betul karyawan, kemudian self employed. Tukang pijet itu iso masuk ke sini loh Bapak. Tukang pijet ya. Tukang pijet terapis iku iso masuk ke self. Jadi mangkane 4 kuadran iki ojo wong ku gampang terkene lho. Isane wah apik tenan ya Allah. Oleh. Ojo gampang ibaratnya awak dhewe iki tertipu ngono lho. Tertipu dalam ojo wong jelasne ngene ya, iki elek, employee ku elek, self employed elek. Sing apik iku business owner, ya ojo ngono. Sing paling apik ya iki investor ya. Dalam artian iki. Nah, perjalanan hidupku iku mau ya teko kene ya toh, teko karyawan iki pernah ya, kemudian buruh bekerja ya, iki wis tak alami kabeh ya, pegawai swasta ya toh, pekerja ya, kadang-kadang aku nguli ya pernah ya, buruh ya, tukang pelitur ya pernah ya, wis alami. Kemudian bekerja untuk dirinya, konsultan. Aku gak lulusan alia kon dadi konsultan. Toko ya pernah, betul ya, small toko, small business ya, awak dhewe jadi supplier
dikek iku supplier cilik-cilik rek. Nah, iki. Kemudian di sini ya salah satunya adalah kuadran kanan. Ya, kuadran kanan iki yaitu kuadran kedua. Yaitu mereka berada pada kuadran kanan iki, kelompok ini tanpa bekerja bisa mendapatkan penghasilan pasif income ya. Ketika mapan, mereka bisa mendapatkan kebebasan waktu ya untuk memiliki bagaimana mengisi waktu dan bagaimana menggunakan waktu mereka. Ini maksudnya business owner itu kuadran kanan ya, saya jelas no. Nah, pertama adalah business owner. Business owner ini adalah uang bekerja untuk Anda, tanpa bekerja Anda akan mendapatkan penghasilan. Ya betul, memang betul. Ini loh, bosku iki ya, Kepihu, Bapak Mr. Kepihu, Madam Claire ya, itu pemilik ini istilahnya dua hotel ini. Yang di sana itu Banyantri Fabin Faru, yang di sini adalah Angsana Ihuru. Nah, nang kene rek, iki korporasi iku awak dhewe kudu duwe jenenge duit sing akeh ya, modal yang besar, kemudian kemampuan untuk memanage sebuah usaha, kemudian dia punya sistem ya toh. Iku mau wis tak jelasen nang ngarep mau, iku konglomerasi. Nah, konglomerasi iki modalnya ya gede rek. Kemudian franchise iki ya, franchise iki waralaba. Wah, kan sama nang Indonesia banyak waralaba yang dijual itu ya. Ya, bisa misalnya kok pengen duwe toko ya sama ison apa tuku waralabane Alfamart, Indomaret ya, Indoren dan lain sebagainya ya itu. Kemudian personal franchise ini saat ini ya saya lagi belajar di sini ya. Makanya saya bikin channel namanya Calon Networkers Sehat. Maksudnya calon networker sehat itu saya berharap ya toh, saya seorang calon berarti kan harus belajar ya, belajar. Saya gak jadi langsung networker ora ngono. Calon networker saya belajar dalam artian ya wis dasar iki piye tak otak-atik ya, tak otak-atik. Nah, di sini jenenge sebuah personal franchise waralaba pribadi. Ini enake awak dhewe ora usah gawe sistem gitu, tinggal awak dhewe diajari bagaimana menjalankannya, terus modalnya ya cilik nang kene. Saya saat ini di sini ya. Ya jadi mau wis employee wis tak jalani, kemudian self employed wis tak jalani ya. Saiki aku lagi belajar nang iki business owner iki. Atene gawe perusahaan gede yo modalnya yo gede, atene gak duwe duit, atene tuku franchise yo apa meneh ya, KFC ku pirang puluh M ya. Ya. Kemudian investor. Saya juga berada di sini ya. Investor ini invest ya. Saya bekerja dari sini tadi ya toh. Ya, saya bekerja di sini, alhamdulillah saya kerja di Maldives toh. Ya, mempunyai beberapa simpanan ya toh. Saya sampai gak tahu jajan, gak tahu keluyuran ya toh. Tak simpen duitnya, kemudian tak gawe invest tak gawe gawe kos-kosan. Nah, saya beli tanah sama istri. Oke lah, kalau selama ini kita kan boros dalam artian untuk apa sih jalan-jalan ya, tapi kan kita masih membutuhkan. Jadi saya tunda kenyamanan, saya bersama istri ya toh. Alhamdulillah saat itu kan bekerja sama-sama di sini, jadi yang ngumpul duitnya, jadi tak tabung karo adikku ditukokno tanah ya, tukokno sawah ya, tukokno ini. Akhirnya sawah itu wis untuk 2 tahun ya, ditawar winane ya hampir separuh, tukune 150 terjual 300 juta ya toh, 300 juta. Nah, itu memang terbukti bahwa sebuah investor ya, investasi itu kita bisa ini
ya. Ini bener-bener Rek. Jadi saya berpesan ya, suatu saat nanti ya saya akan mengulas lebih jelas ya. Saat ini aku gak iso jelasno sing klub pun Rek, tapi tak gatukno karo kehidupanku selama 40 tahun iki bener ngono lho. Benere dalam artian kuadran 4 iki iso. Jadi satu orang ini bisa melakukan keempat-empatnya. Ngono lho Rek. Saiki ning awak dhewe ya. Awak dhewe gak duwe kerjaan, ya toh? Awak dhewe ya wis dadi pegawai, tapi pegawai yang gimana? Pegawai sing punya otak brilian. Otak brilian dari matian awakmu pekerja iku ning duwe waktu sing gak saman kene nih apa gunakan iku gunakno lah. Gunakno apa? Gunakno berpikir bagaimana saya pindah ke kuadran kanan ngono lho. Ojo wedi-wedi ngono lho. Ben tambah apa? Ben awak dhewe sukses. Awak dhewe ketemu buku iki, ketemu ya pelajaran seperti ini iki terlambat ngono lho. Bukannya terlambat. Umur 40 loh, ya. Umur 40. Iku ana videone sing pemilik Alibaba iku apik lho Rek. Ya, ana kongkon awak dhewe kongkon belajar sik ngono. Kongkon belajar sampean kene lah buka kene nggone Jack Ma iku apik iku. Ya, untuk umur ini apa 17 iku piye awak dhewe carane ya toh. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sik teman-teman ya. Ini ono sik meneh tulisannya, bagaimana Anda menjadi kelompok dari kuadran kanan. Ya, ada 3 cara ya. Untuk kelompok pertama yaitu membangun konglomerasi. Orang di duit aku nang kene konglomerasi. Ya, bisnis ini sudah berjalan. Membangun konglomerasi ya yang sudah berjalan dengan sistem. Kedua, membangun atau membeli waralaba, McDonald, KFC ya, Indomaret ya. Orang di duit aku nang kene ya toh mahal pol ya. Kemudian yang kedua peluang tersebut syaratnya harus mempunyai modal besar, betul ya. Adapun kesempatan ya terbuka untuk menjadi kelompok kanan yaitu passive income tanpa modal besar, yaitu bisnis personal franchise ya. Nah ini Bapak dan Ibu, apa sih bener ya? Saya kasih buku ini gitu. Kasih buku ini memang betul dalam artian kotak-katik nih ya toh. Iki lho alasannya awak dhewe, alasanku saya bergabung di usaha ini. Ya, iku suatu saat ya kita itu pas tidak bisa bekerja ya, kita bisa tetap mendapatkan waktu, kita bisa mendapatkan uang ya toh. Iku wis terbukti Bapak dan Ibu ya. Saya pernah mengalami yang namanya waktu krisis di zaman 2000 ya, iku betul gak kerja Bapak dan Ibu. Kemudian Amrozi ngebom iku ya aku ya gak kerja Bapak. Nah saat iki aku sehat bugar Bapak, tapi yo gak kerja. Nah, tapi selama sebelum pandemi corona iki pernah iku saya mikir dalam artian ngene Bapak dan Ibu. Aku iki cekelan duit ya betul. Duitku go alhamdulillah ya, tak simpen, tak tukokno tanah, tak tukokno apa iki jenenge, tak gawe omah ya karo bojoku. Iku alhamdulillah wis cukup lah Bapak dan Ibu ya. Cukup ya. Terus waktu itu aku nak apa saya tertarik dengan iki. Tertarik dengan ingin menjadi seorang networker. Karena suatu hari aku pas apa jenenge turu tengah kene lho, tengah wengi iku tiba-tiba iku kayak gini loh, kram loh Bapak dan Ibu, kram. Nah dari kram iku akhirnya apa ya piye ya,
Ade ngomong, aku cekelan duit tapi kok kesehatanku kok rondok ngene ngono. Akhirnya ya iku mau Bapak dan Ibu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bekerja. Tidak bekerja dalam artian gini loh Bapak dan Ibu. Aku kok salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Gini loh Bapak dan Ibu. Ning aku kok cekelan duit, ya toh? Cekelan duit, tapi kok kesehatanku koyo ngene ngono lho Bapak dan Ibu. Akhirnya suatu saat itu, wah, aku kok dikit kok inget ya. Inget pas nang Bali kok ana wong sing dodolan ya isine menawarkan bisnis kesehatan ngono lho Bapak dan Ibu. Nah, bisnis kesehatan iki akhir tak golek-goleki nang YouTube to Bapak. Kok saya tertarik dengan perusahaan Tiens ngono lho Bapak dan Ibu. Perusahaan Tiens iki pertama pemiliknya iku memang sih wong Cina ya. Tapi sebagian orang kan benci ya dengan ini. Tapi ini luar biasanya, ini pemiliknya ini adalah pemilik si perusahaan ini luar biasa Bapak dan Ibu, baik hati dalam artian mempunyai visi itu menyehatkan umat manusia, melayani masyarakat, ya, mensejahterakan masyarakat Bapak dan Ibu. Nah, ikulah apa namanya? Iku sing tak ngeneki. Kepingin untuk bekerja sama iku. Nah, terus pembagian hasilnya lumayan ngono loh. Akhirnya golek informasi nang YouTube ya, ketemu dengan Pak Raja. Pak Raja tak tahu nih, Pak. Saya iki posisi gak di duit, Pak. Cuma aku di duit sekitar 100 berapa ya? 200 US dollar waktu itu. Ya. Maksudnya duit lanang rek, ya. Gaji-gajiku kan yo dicekel bojoku kabeh. Dadine awak dhewe gak iso di duit sana. Nah, tapi untungnya ya dengan nggak punya uang itu akhirnya kita punya investasi, ya, investasi di rumah berupa ya kos-kosan, berupa tanah, ya, berupa sawah gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ini kursi Maldives Bapak dan Ibu, iso leye nang kene. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, aku ketemu videonya Pak Raja, kemudian takon Pak Raja, Pak, carane masuk Tiansi ku piye ngono. Akhirnya, lho iki Pak Jamal ini Pak ngono. Pak Jamal di nang ndi ngono. Nang Maldives Pak ngono. Ya bisa Pak, ngono, bisa menjalankan usaha ini kok ngono. Paruh waktu untuk ini. Akhirnya tak coba ya, cari videonya, belajar bagaimana menjalankan usaha ini. Tapi sampai saiki ya durung gini. Yo durung begitu lihai untuk menjelaskan ngono lah. Karena apa ya? Ya awak dhewe sik kerja terus kemudian ya kadang-kadang di waktu ya saya bekerja ini. Nah, saat-saat itulah Pak Raja menjelaskan yang pertama adalah impian Pak Jamal di usaha ini, karena saya tahu Pak Jamal sudah di luar negeri, otomatis ya penghasilannya lumayan lah ngono loh. Nah, kalau tanpa impian Pak Jamal susah menjalankan usaha ini. Karena apa? Wis cekelan duit gede ngono loh. Nah, padahal di usaha ini kan pertama ya bagaimana kita bekerja di network marketing ya. Tahun pertama itu kan kita membangun aset Bapak dan Ibu. Ya, membangun pondasi Bapak dan Ibu. Pondasi itu kan otomatis ya saya akui sih, saya sebagai seorang pengusaha kos-kosan ya, yang dengan modal nyicil, dalam artian aku gak nggawe modal bank Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, karena saya teringat ya, wis janji ya Allah kula nyuwun ridho panjenengan, saya tidak mau isinya riba dulu ya Allah, kula menghindari ngono. Yesiku Pak Bapak dan Ibu. Akhirnya saya punya uang sedikit, saya tempelin ya. Akhirnya jadilah sebuah kos-kosan.
Nah, ini Bapak dan Ibu, akhirnya teko saiki ya toh, teko saiki. Nah, saya sadar pentingnya pondasi, pentingnya sebuah pentingnya sebuah eh, cakar ayam ya. Itu juga kita tidak bisa berharap banyak ngono loh. Waktu saya mondasi kos-kosan saya dengan ratusan juta ya toh, dengan ratusan juta, saya kan nggak berharap bahwa uang itu akan kembali langsung ngono kan, gak ini. Nah, saya balik lagi, saya juga nggak stres ketika saya bekerja di network ini. Di tahun pertama saya tidak mendapatkan misalnya income full, itu saya tidak stres karena sudah terbiasa dari tadi itu, dari membangun aset yang berupa kos-kosan itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu wis aku deal karo Pak Raja iki, aku cuma ikut yang kalau nggak salah waktu itu saya ikut cuma bronze ya, karena di perusahaan TNC ini ada beberapa paket ya, ada berapa paket membership ya. Kita bisa bronze ya, bisa bronze itu sekitar 1.800.000-an, 1.600.000 seberapa ngono ya. Tapi awak dhewe kan butuh ini kan registrasi juga kan. Nah, kemudian akhirnya apa? Nang kono iku saya ngambil paket bronze ya untuk gabung di sini. Itu tanpa kesepengetahuan istri saya. Ya. Karena uang ini uang ibaratnya uang tip, uang apa ini ya. Ya. Karena gaji saya itu dipegang istri. Jadi saya nggak pegang uang sama sekali loh Bapak dan Ibu. Karena istri saya kan sebagai atasan saya kalau saya bekerja di sini ini. Ya. Dia bekerja sebagai spa supervisor dan saya sebagai staff di galerinya. Nah, setiap bulan dia pasti tahu gajinya ini, gaji saya, karena dia yang memegang slip itu dan berapa saya dapat gaji. Jadi ya wis gawon lah kanggo istri kabeh ngono. Nah, nang kono Bapak dan Ibu, saya mulai ya mengenal usaha ini, usaha TNC ini. Nah, setelah itu saya dapatkan produk ya, dapatkan produk, saya kirim ke rumah ya, bukan ke Maldives waktu itu, karena kan dengan segitu ya saya dapat apa ya, kalsium, dapat ini ya. Kemudian saya kasihkan ke orang lain ya yang membutuhkan. Saat itu ono kalau nggak salah di WA grup itu ada orang sharing, anak kecil Bapak dan Ibu nangis, terus tubuhnya itu ya Allah bersisik Bapak dan Ibu. Terus akhirnya saya sama Pak Raja titip ya, kalsium ini kasihkan satu apa dua lali pisan aku. Nah, terus akhirnya sing lain tolong ini kan kasihkan ke saudara saya yang kena stroke. Dari situ Bapak dan Ibu, akhirnya bulan kemudian ya, 1 bulan kemudian ya, saya masih belum mengerti bagaimana menjalankan usaha ini ya, karena kita jarak jauh. Terus di YouTube itu bagaimana kita belajar di YouTube kan perlu digotak-gatuk tahu Bapak itu, kita gak bisa belajar langsung. Jadi leader saya ini di Pak Raja Daryanani ini kan di Bandung. Nah, saya di Maldives ya. Akhirnya ya kadang-kadang ya WA-WAan ya. Saya sadar Pak Raja kan dengan kesibukan beliau ya yang luar biasa begitu. Akhirnya saya kadang-kadang ya minta, Pak bisa minta 10 menit ya untuk tahu bagaimana menjalankan ini. Akhirnya ya itu Bapak dan Ibu ya, saya jalanin seperti itu. Kemudian saya mulai belajar produk ya, menjelaskan produk. Kemudian saya belajar berani ya menjelaskan usaha ini. Akhirnya saya kenalin ke ini, kumpul Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya menjadi gold ya, menjadi upgrade ke gold. Nah, di gold itu ya ada dua downline ya, saya mendapatkan itu. Satu
Bu Atika ya, istri saya sendiri ya, karena penjualannya lumayan ya sebelum corona itu saya mendapatkan beberapa orderan ya, banyak ya. Akhirnya ketika gold, kemudian satu lagi ada gold, jadi ini saya sekarang platinum ya. Jadi saya mulai dari nol Bapak dan Ibu waktu itu. Nah, saya untuk mendapatkan modal itu ya nggak gampang gitu Bapak dan Ibu. Saya mempunyai ya kamera Nikon ya, saya jual. Kemudian saya jual ya, uangnya itu saya pakai modal untuk di sini ini. Nah, ketimbang kamera yang ini kan masih nganggur gitu loh Bapak dan Ibu. Terus saya jual, terus saya pakai untuk ini. Ya, untuk meneruskan usaha ini. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Itu adalah sharing saya menjelaskan ini. Tapi ini vlog sing pertama ya. Vlog sing pertama dalam artian ya piye ya, belajar sharing itu mau. Mudah-mudahan ya suasana lockdown ini ya segera berakhir dan saya bisa mendapatkan sebuah kamera, dan kamera itu kita bisa bisa bikin vlog-vlog yang bagus-bagus ya. Nah, itu adalah impian saya. Nah, terakhir dari saya adalah bagaimana kita menjalankan ini, yaitu satu dari Pak Raja tadi pesannya adalah bagaimana kita punya impian. Ya, impian itu nanti satu sesi kita akan bahas tentang apa sih impian. Tapi sebelumnya sepurane ya rek ya, iki ya pemandangannya seperti iki ngono lho rek ya. Ya wis ngono ae ya. Wis sepurane ning ono salah kata utawa apa salah kene ya, sok tolong dimaafkan ya. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua buat kita semua ya.